Sejarah berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kepergian Pangeran Mangkubumi dari Kasunanan Surakarta tidak hanya sendirian. Pangeran Suryakusuma yang dikenal dengan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa meninggalkan Surakarta. Kepergian mereka karena akan dibuang oleh Kumpeni ke pulau seberang. Akibat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Suryakusuma menjadikan tanah Jawa dalam kemelut perang saudara. Perang antara Pangeran Mangkubumi yang mendapat dukungan Pangeran Suryakusuma melawan Sunan Pakubuwono II dan berlanjut Sunan Pakubuwono III yang mendapat dukungan penuh dari Kumpeni. Akibat perang yang berlarut-larut itu menimbulkan kerugian Kumpeni sendiri. Mengingat sudah sekian lama perang saudara terhadap Sunan Amangkurat IV dengan biaya yang sangat besar, itu sudah sekian lama tidak pernah kunjung padam. Melihat kenyataan itu, Gubernur Jenderal Kumpeni dari Betawi melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Hasil perundingan itu melahirkan perjanjian Giyanti. Dari perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi mendapat separuh tanah Surakarta yang kemudian dikenal sebagai wilayah Yogyakarta. Selain itu, Pangeran Mangkubumi mendapat izin dari Kumpeni untuk menjadi raja di Kesultanan Yogyakarta bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Perjanjian Giyanti disusul dengan perjanjian Solotigo. Hasil dari perjanjian Solotigo, Pangeran Suryakusuma yang merupakan cucu dari Sunan Amangkurat IV atau putra Pangeran Ria itu mendapat tanah Mangkunegara. Pangeran Suryakusuma sendiri kemudian dinobatkan sebagai Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Lalu cerita beralih, kelahiran Diponegoro. Kesultanan Yogyakarta di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Ketika memerintah di Kesultanan Yogyakarta, Sultan didampingi oleh Patih Jero Sindureja dan Patih Jaba Danureja, Raden Yudanegara yang tinggal di Banyumas. Penghulu keraton adalah Pekih Ibrahim, sementara yang menjabat sebagai Wedana Mancanegara adalah Raden Prawiradirja. Sri Sultan Hamengkubuwono I memiliki banyak putra, di antaranya Kangjeng Pangeran Ngabehi, Pangeran Demang, Pangeran Dipasanta, Pangeran Natakusuma, Pangeran Sumayuda, Pangeran Hadiwijaya, Pangeran Haryapanular, Pangeran Mangkukusuma, Pangeran Kusuma, Pangeran Dipasana, Pangeran Danupaya, Pangeran Balitar, Pangeran Sontakusuma, dan Pangeran Adipati Jaya. Sesudah Sri Sultan Hamengkubuwono I mangkat, Kesultanan Yogyakarta diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono II dan berlanjut Sri Sultan Hamengkubuwono III. Dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan selirnya yang bernama Raden Ajeng Mangkarawati, Raden Mustahar atau Bendara Raden Mas Antawirya, yang pula dikenal dengan Pangeran Diponegoro, dilahirkan. Karena gemar mempelajari ilmu agama dan kemasyarakatan, Pangeran Diponegoro memilih tinggal di wilayah Tegalreja, Dindalem, milik Kangjeng Gusti Putri Tegalreja, permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwono I, ketimbang di dalam istana Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian, Pangeran Diponegoro merupakan buyut dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Natakusuma menjadi wali raja. Mengingat waktu itu Sultan masih berusia kanak-kanak, namun sewaktu tanah pemakaman leluhurnya ditanami patok-patok untuk dijadikan jalan oleh Belanda.
Pangeran Diponegoro mengundurkan diri sebagai wali raja. Bukan sekedar mundur sebagai wali raja, Pangeran Diponegoro yang merasa sakit hati pada Belanda itu kemudian mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan. Namun berkat pengkhianatan dan perselisihan dari para pendereknya, perjuangan Diponegoro kandas di tengah jalan. Karena sesudah ditipu oleh Belanda, Diponegoro yang diasingkan ke Manado itu tidak bisa menggalang kekuatan lagi. Dari Manado, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar. Di tempat pengasingan terakhir ini, Diponegoro menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sungguh pun Diponegoro telah tinggal di alam keabadiannya. Namun, namanya layak dicatat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Selain naskah Babat Diponegoro yang merupakan warisannya, dapat dijadikan sebagai media untuk mengenang spirit perjuangan dan buah pemikirannya. Lalu cerita beralih pada saat Diponegoro bertemu Sunan Kali. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro tinggal di dalam nenek buyutnya, Permaisuri Sri Sultan Hamengkubuwana I di Tegalreja. Di dalam Tegalreja, Pangeran Diponegoro tinggal bersama Pangeran Hadinegara dan Pangeran Suryabrangta. Sejak kecil, perhatian Pangeran Diponegoro pada ilmu agama Islam sangat besar. Sebab itu, Diponegoro suka berkelana, mendatangi masjid-masjid, berkumpul dengan para ulama dan santri, mengembara di tempat-tempat sepi yang jauh dari istana, seperti gua. Pada usia 20 tahun, Pangeran Diponegoro yang bila bepergian selalu menyamar sebagai rakyat biasa itu tetap memperhatikan ilmu agama. Tetapi kesenangannya terhadap dunia, Pangeran Diponegoro yang merupakan lelaki normal itu masih sering tergoda dengan wanita. Tak heran bila Pangeran Diponegoro kelak memiliki banyak istri. Karena menguasai ilmu agama, Pangeran Diponegoro yang menggunakan nama Syekh Abdul Rohim memiliki banyak santri. Namun, sebagai guru agama, Abdul Rohim tidak hanya melulu tinggal di pondok. Bila bosan tinggal di pondok, Abdul Rohim berkelana di dalam hutan. Sewaktu lelah berkelana di dalam hutan, Syekh Abdul Rohim memasuki gua. Di dalam gua itulah Abdul Rohim didatangi oleh seorang lelaki bercahaya yang tak lain Kangjeng Sunan Kalijaga. Kepada Abdul Rohim, Sunan Kali menyampaikan pesan, "Kelak kau menjadi raja." Dengan secepat kilat, lelaki bercahaya itu musnah dari pandangan Syekh Abdul Rohim. Karenanya, Abdul Rohim sangat menyesal. Bagaimana tidak, sebelum sosok gaib Sunan Kali itu musnah, Abdul Rohim tak sempat mengaturkan sembah bakti. Sesudah pertemuannya dengan Sunan Kalijaga, Syekh Abdul Rohim menyelasak rerimbun semak-semak, menuruni lembah dan mendaki gunung dengan hati limbung. Ketika merasa lelah, Abdul Rohim beristirahat dan tidur tanpa memilih-milih tempat. Di tempat yang tidak dikenalnya itu, Abdul Rohim tinggal selama 7 hari. Selanjutnya, Syekh Abdul Rohim bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul. Pengembaraan Syekh Abdul Rohim hampir mendekati masjid yang berada di tlatah Imogiri. Bertepatan dengan hari Jumat, Abdul Rohim mendatangi masjid itu untuk melakukan sholat Jumat. Mengetahui tuannya datang, juru kunci masjid dan umat Islam yang akan melaksanakan sholat Jumat menyapa, bersalaman, dan memberikan penghormatan kepada Abdul Rohim. Di masjid Imogiri itu, Syekh Abdul Rohim beristirahat semalam. Keesokan paginya, Abdul Rohim melanjutkan pengembaraannya, menyusuri sungai dan mendaki gunung, memasuki Gua Siluman. Sesudah semalam tinggal di gua itu, Abdul Rohim berjalan ke arah Gua Sigala-gala.
2 hari 2 malam Abdul Rohim tinggal di dalam gua itu. Dari gua si Gala-Gala, Syekh Abdul Rohim berjalan menuju gua Langse. Di dalam gua itu Abdul Rohim bertapa mati raga. Pada malam ke-15, Abdul Rohim didatangi oleh Kanjeng Ratu Kidul, seorang penguasa keraton Laut Selatan. Tujuan Ratu Kidul untuk menggoda Abdul Rohim, namun sebagai insan Tuhan pilihan, Abdul Rohim sama sekali tak terpikat oleh godaan Ratu Kidul. Sesudah 15 hari bertapa mati raga di Gua Langse, Syekh Abdul Rohim berjalan ke Parangtritis. Dari Parangtritis, Abdul Rohim melanjutkan pengembaraannya ke Parangkusuma. Di tempat itulah Abdul Rohim duduk bersila dalam semedi di atas batu gilang. Sewaktu di puncak keheningan, Syekh Abdul Rohim mendengar suara tanpa wujud. "Hei Abdul Rohim, bergantilah nama Abdul Kamit. Ketahuilah, Abdul Kamit, dalam waktu 3 tahun lagi akan terjadi perang yang akan membuat kekacauan di Kesultanan Yogyakarta. Karenanya, bawalah panah Sarotama ini sebagai pusakamu. Jagalah pula keselamatan ayahmu. Itu saja pesanku. Sekarang pulanglah. Jangan lama-lama tinggal di sini." Sebelum terbit matahari, Abdul Kamit melihat sebatang cahaya dari langit yang menancap tepat ke batu gilang. Oleh Abdul Kamit, cahaya yang berubah menjadi sebatang cundrik itu dicabutnya dari batu gilang. Cundrik Sarotama itu diselipkan pada ikat pinggangnya. Tanpa menunggu matahari setinggi tombak, Abdul Kamit meninggalkan Parangkusuma, berjalan dengan menyusuri pantai, berhenti sejenak di Sawangan dan berlanjut ke Nglipura. Di Nglipura, Abdul Kamit bermalam di samping batu gilang, tempat Panembahan Senopati bertapa 200-an silam. Pagi harinya, Abdul Kamit menuju Gua Secang sebelum pulang ke Tegal Reja. Lalu selanjutnya cerita beralih saat Hamengkubuwana II diturunkan paksa oleh Daendels di Penangkilan. Sri Sultan Hamengkubuwana II duduk berjajar dengan Minister Hegler dan di hadap Patih Sindureja beserta Raden Rangga Prawiradirja dari Madiun. Sewaktu mereka berembuk, datanglah Jenderal Jawa dari negeri Belanda bernama Daendels. Daendels datang di Yogyakarta sesudah berkunjung di Kesunanan Surakarta. Dari hasil rapat para pejabat Kesultanan Yogyakarta itu, Sri Sultan Hamengkubuwana II menyepakatinya. Tetapi Daendels yang baru saja datang di Penangkilan itu tidak menyepakatinya. Akibatnya Raden Rangga Prawiradirja meninggalkan Penangkilan sesudah memohon izin pada Sultan. Datangnya Daendels di Yogyakarta membuat Raden Rangga Prawiradirja berduka karena kebijakan di Kesultanan akan berubah. Duka Raden Rangga pun semakin memberat ketika mendengar kabar Kanjeng Ratu Manduretna meninggal sesudah melahirkan putranya. Di samping makam Kanjeng Ratu Manduretna, Raden Rangga menitikkan air mata. Pada hari berikutnya, Raden Rangga Prawiradirja yang menentang kebijakan Daendels itu dipanggil oleh Belanda ke Semarang sesudah meminta izin pada Sri Sultan Hamengkubuwana II bersama pasukannya. Raden Rangga datang ke Semarang. Sesampai tujuan, Raden Rangga sudah ditunggu pasukan Belanda. Perang pun terjadi hingga Raden Rangga berhasil ditangkap dan dibawa ke Betawi. Mendengar kabar Raden Rangga Prawiradirja dibawa ke Betawi, Sultan Hamengkubuwana II memerintahkan pada Raden Purwadipura, Pangeran Dipakusuma dan Pangeran Mertalaya beserta pasukannya. Oleh Sultan, mereka ditugaskan untuk merebut Rangga Prawiradirja dari tangan Belanda. Namun,
dalam peperangan mereka beserta pasukannya berhasil ditaklukkan oleh pasukan Belanda. Dengan dipenjarakannya Raden Rangga Prawira Dirja ke Betawi merupakan awal rusaknya Kesultanan Yogyakarta sebagai raja di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono II. Dipanggil oleh Jenderal Daendeles di Loji Semarang. Setiba di Loji, Daendeles menurunkan secara paksa kepada Sultan dari tahta kekuasaannya sebagai pengganti raja di Kesultanan Yogyakarta adalah putranya, yakni Sri Narendra. Sesudah menurunkan Sri Sultan Hamengkubuwono II dari tahta kekuasaannya dan mengangkat Sri Narendra putranya sebagai Sultan di Yogyakarta, Daendeles pulang ke Betawi. Tak lama kemudian, Daendeles yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Betawi itu dicopot kedudukannya, digantikan oleh Jenderal Jansen. Lalu cerita beralih saat bangsa Inggris datang, Danureja ditangkap dan dibunuh. Di masa kekuasaan Jenderal Jansen di Betawi, datanglah pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Thomas Raffles. Menyadari akan muncul ancaman Inggris terhadap kekuasaan Belanda di Betawi, Jenderal Jansen meminta bantuan kepada Sri Narendra. Merasa berutang budi pada Belanda yang telah mengangkatnya sebagai Sultan di Yogyakarta, Sri Narendra mengirim bantuan pasukan ke Betawi. Dikirimlah pasukan Yogyakarta yang berjumlah 1000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh 5 komando, yakni Pangeran Danukusuma, Pangeran Danunegara, Temenggung Wiryasuma, Raden Arya Sindureja, serta Raden Ranawijaya. Selagi perjalanan pasukan Yogyakarta sampai wilayah Gombel, pasukan Inggris sudah berhasil merebut Betawi dari cengkraman Belanda. Gubernur Jenderal Jansen yang berhasil ditangkap oleh Inggris pun sudah dibuang ke pulau seberang. Mendengar Inggris berhasil menaklukkan Belanda di Betawi, Sri Sultan Hamengkubuwono II mengumpulkan ketiga putra menantu dan saudara iparnya. Hasil pembicaraan mereka memutuskan untuk mengambil tahtanya yang diduduki oleh Sri Narendra. Selain itu, Sultan pula menangkap dan membunuh Patih Danureja I. Sementara Sri Narendra yang diangkat Belanda menjadi gelisah ketika Inggris berhasil menguasai Betawi. Di dalam ruang dengan pintu dan jendela terkunci serta dijaga oleh sejumlah pengawal di luar, Sri Narendra tampak sangat cemas. Kepada beberapa pengawalnya, Sri Narendra yang berada di Banjar Adem itu memerintahkan untuk memanggil Pangeran Diponegoro, tepatnya di Tegalreja. Berangkatlah mereka menuju Tegalreja, di mana Diponegoro yang mendengar kabar tentang tunduknya Belanda pada Inggris itu mencemaskan nasib ayahnya. Di tengah perjalanan, utusan Sri Narendra itu bertemu Pangeran Diponegoro. Kepada Diponegoro yang masih duduk di gigir kuda, salah seorang pengawal raja menyampaikan pesan. Ayahanda Pangeran Diponegoro meminta pada Tuan untuk datang ke Banjar Adem. Tanpa melontarkan jawaban kepada pengawal itu, Pangeran Diponegoro melecut kudanya dengan tali kendali. Kuda itu sontak berlari kencang menuju Banjar Adem. Setiba di tujuan, Diponegoro turun dari kuda, berkumpul dengan para bawahan ayahnya. Di hadapan Sri Narendra, Pangeran Diponegoro duduk bersimpuh dan mengaturkan sembah bakti dengan melelehkan air mata di pipi. Sri Narendra merangkul putranya. Sungguh, pertemuan ayah dan putranya itu membuat haru bagi seluruh yang menyaksikannya. Cerita beralih. Pertemuan Hamengkubuwono II dan Sri Narendra. Di dalam suatu ruang, Sri Narendra dan Pangeran Diponegoro saling berbincang mengenai surutnya Belanda dan timbulnya Inggris di tanah Jawa.
Perbincangan melebar mengenai dibunuhnya Patih Danureja oleh Sri Sultan Hamengkubuwana II. Pada awalnya, Sri Narendra ingin melakukan perlawanan terhadap Sri Sultan Hamengkubuwana II yang telah mengambil tahtanya kembali. Namun, tujuan Sri Narendra itu tidak disepakati oleh Pangeran Diponegoro karena saran putranya. Sri Narendra ingin menempuh jalur kekeluargaan dengan Hamengkubuwana II. Di hadapan Hamengkubuwana II, Sri Narendra yang didampingi Pangeran Diponegoro putranya itu membuka pembicaraan. Kenapa Ayahanda meminta tahta Kesultanan Yogyakarta dan menangkap Patih Danureja dan membunuhnya? Sebenarnya kau mendengar berita yang salah, Ananda. Aku tidak menangkap Danureja, apalagi membunuhnya. Aku hanya membuangnya, karena besok Danureja akan merepotkan pemerintahanmu di Kesultanan Yogyakarta. Sri Sultan tampak mengernyitkan dahinya. Aku membuang Danureja karena ia yang menyebabkan kekacauan pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Kepada Jenderal Daendeles, Danureja menyampaikan kabar bohong bahwa aku telah menyerahkan tahta kepadamu. Danureja pula berencana menobatkanmu sebagai raja dan melengsarkanku dari tahta dengan harapan bila kau menjadi raja akan mudah dijadikan boneka oleh Belanda. Sebentar Ayahanda. Sri Narendra meredakan amarah Sri Sultan Hamengkubuwana II. Apakah Ayahanda ingin kembali menjadi Sultan di Yogyakarta? Bukan itu maksudku. Sri Sultan Hamengkubuwana II menjawab dengan tegas. Keinginanku hanya untuk menjadikan Kesultanan Yogyakarta kembali membaik. Aku mengetahui kalau kau belum sanggup mengemudikan bahtera Kesultanan Yogyakarta dengan baik. Kau harus belajar lagi untuk menjadi seorang pemimpin negara. Mendengar pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwana II, Sri Narendra terdiam serupa patung. Beserta Pangeran Diponegoro, Raja Yogyakarta itu keluar dari ruangan, meninggalkan Hamengkubuwana II, kembali ke Banjaradem. Sementara Pangeran Diponegoro kembali ke Tegalreja. Tepat hari Jumat, Pangeran Diponegoro melaksanakan jemaah sholat Jumat. Demikian pula dengan Sri Sultan Hamengkubuwana II, Sri Narendra, Pangeran Mangkubumi, dan seluruh putra dan cucu Pangeran Mangkubumi, sang pendiri Kesultanan Yogyakarta. Sesudah melaksanakan jemaah sholat Jumat, Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkubumi berkumpul dengan Sri Narendra di serambi masjid. Kepada putra dan adiknya, Sri Narendra meminta pertimbangan atas hubungannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwana II yang mulai retak. Bagaimana pendapat Dimas Mangkubumi mengenai sikap yang harus aku ambil terhadap Rama Sultan? Apakah aku harus melawan Rama Sultan melalui jalur perang, serupa dihadapkan pilihan Simalakama, Kang Mas Sultan? Pangeran Mangkubumi sejenak terdiam, tak tahu jawaban yang sangat arif untuk disampaikan. Betapa susah aku menyampaikan jawaban Kang Mas Sultan. Bila mendukung Kang Mas Sultan, artinya aku turut berani kepada Ayahanda. Bila tidak mendukung, aku berani kepada saudara tua. Apakah Ananda diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat Ayahanda Sultan? Tanya Pangeran Diponegoro yang sejak tadi menyimak pembicaraan ayah dan pamannya. Bila Ayahanda mengizinkan, Ananda akan menyampaikan pendapat demi kebaikan keluarga Istana Kesultanan Yogyakarta. Aku izinkan. Beberapa hari lalu, Ananda mendengar pembicaraan antara Ayahanda dengan Eyang Sultan. Dari pembicaraan, Eyang Sultan tetap mendambakan Ayahanda menjadi sultan, tetapi bukan sekarang.
Ayahanda dipersiapkan untuk menjadi sultan yang tangguh sesudah surutnya Eyang. Pangeran Diponegoro menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya dengan lembut. Karenanya, Ayahanda tak perlu melawan Eyang Sultan. Bila melawannya, Ayahanda justru akan memecah belah Kesultanan Yogyakarta menjadi dua. Dengan melawan Eyang Sultan, Ayahanda akan dianggap banyak orang sebagai putra tak berbakti. Keberadaan Ayahanda di muka bumi karena benih dari Eyang Sultan. Baiklah Ananda, pendapatmu akan aku pertimbangkan. Wajah Raja Yogyakarta tampak semuram yang menggantung di angkasa. Sekarang pulanglah kau ke Tegalreja. Pulanglah kau ke Kendalem, Mangkudiningrat. Dimas, aku juga mau pulang ke istana, beristirahat. Sebagaimana Pangeran Diponegoro dan Pangeran Mangkudiningrat, Sri Narendra meninggalkan serambi masjid. Betapa pada hari itu Sri Narendra seperti menangkap bayang-bayang hitam yang menyertai perjalanannya pulang ke istana Kesultanan Yogyakarta. Lalu cerita selanjutnya beralih saat Hamengkubuwono II kembali menjadi raja. Sri Narendra menerima surat dari Sri Sultan Hamengkubuwono II melalui Nyai Ria Swadasa Ganda sesudah membaca surat yang berisikan agar menghadap ayahandanya. Sri Narendra yang diangkat sebagai Sultan di Yogyakarta oleh Belanda itu bergegas meninggalkan istana tanpa seorang pengawal. Sri Narendra menghadap Hamengkubuwono II. Kenapa kau sekarang mengharapkanku kembali menjadi raja seperti sedia kala, Ananda? Tanya Sri Sultan Hamengkubuwono II. Mohon maaf Ayahanda, Sri Narendra mengaturkan sembah bakti pada sang ayah. Semula Ananda menjadi korban rencana Patih Danureja yang menghendaki Ananda menjadi raja dan Ayahanda turun dari tahta. Ananda pun malu seketika Kesultanan Yogyakarta terkesan memiliki dua raja. Sebagaimana kedua istrinya, Sri Sultan Hamengkubuwono II tampak haru ketika mendengar pernyataan dari putranya. Aku sangat bahagia, Ananda. Kau telah menyadari kesalahanmu. Iya, Ayahanda Sultan. Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan kepada salah seorang abdi kerajaan untuk memanggil Raden Prawiranata, Raden Brangtakusuma, dan surat yang berisikan bahwa Sri Narendra telah menyerahkan tahta Kesultanan Yogyakarta kepadanya. Surat telah selesai ditulis, Hamengkubuwono II pun bergegas memerintahkan Sindunegara dan Danunegara untuk menyerahkan surat itu kepada Minister Inglar di Loji. Karena kekuasaan tanah Jawa sudah di tangan Inggris, surat Hamengkubuwono II tidak mendapat tanggapan. Sungguh pun tidak mendapat tanggapan dari Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono II menobatkan diri sebagai raja di Kesultanan Yogyakarta. Sementara Sindunegara diangkat oleh Hamengkubuwono II sebagai patih, menggantikan kedudukan Patih Danureja sesudah penobatan kembali dari Sultan Hamengkubuwono II sebagai raja dan pengangkatan Sindunegara sebagai patih. Penangkilan dibuarkan. Sultan beserta istri dan keluarganya kembali ke istana, sementara para punggawa Kesultanan Yogyakarta kembali ke wismanya masing-masing. Loji-loji Belanda sudah kosong. Para jenderal dan pasukannya sudah banyak yang meninggalkan Semarang dan Betawi. Sejak itu, Inggris yang mendapat dukungan pasukan kaum Sepehi mulai mencengkramkan kuku-kuku kekuasaannya di tanah Jawa. Bukan hanya Kesunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara, tidak ketinggalan pula
Kesultanan Yogyakarta. Semakin kuatnya pengaruh Inggris menjadikan Kesultanan Yogyakarta semakin muram. Para punggawa dan para pangeran terpecah belah. Sebagian dari mereka yang berpihak dari Sultan Hamengkubuwana II mulai berpaling pada Inggris. Sebagian mereka yang berpihak Raja Yogyakarta tampak anti Inggris. Inggris mengetahui bahwa Sri Narendra yang telah mengembalikan tahta kekuasaannya pada Sri Sultan Hamengkubuwana II. Inggris pula mendengar kabar bahwa Sri Narendra akan dibuang. Mendengar kabar tentang rencana pembuangan Sri Narendra oleh Sri Sultan Hamengkubuwana II, Pangeran Diponegoro, putranya, merasa prihatin. Dalam batin yang pedih, Pangeran Diponegoro berkata, "Semoga Ayahanda selalu tabah dalam menghadapi cobaan hidup ini." Tanpa sepengetahuan seorang pun, Pangeran Diponegoro diam-diam meninggalkan wismanya. Dengan kuda tunggangannya, Pangeran Diponegoro pergi ke Gua Serang, memohon kepada Allah Ta'ala agar Kesultanan Yogyakarta kembali dijauhkan dari perseteruan keluarga, agar kondisi di Kesultanan Yogyakarta kembali pulih seperti sedia kala. Kepergian Pangeran Diponegoro kiranya membuat resah Ibu Sri Sultan Hamengkubuwana II, karena tidak tega melihat kesedihan ibunya. Hamengkubuwana II memerintahkan Patih Sindunegara untuk mencari Pangeran Diponegoro. Dengan membawa prajurit secukupnya, Patih Sindunegara meninggalkan Kesultanan Yogyakarta mencari Pangeran Diponegoro yang meninggalkan Tegalreja tanpa pamit. Sudah menjadi kehendak ilahi, Sindunegara berhasil menemukan keberadaan Pangeran Diponegoro di Gua Serang. Pangeran Diponegoro, Patih Sindunegara membuka pembicaraan. Kenapa Pangeran meninggalkan Tegalreja tanpa pamit? Aku menyingkir ke tempat sepi ini hanya untuk mendoakan agar Ayahanda selalu dalam lindungan ilahi. Tapi kepergian Pangeran membuat sedih Ratu Ageng. Wajah Patih Sindunegara tampak muram. Karenanya Pangeran hendaklah Pangeran pulang ke Tegalreja. Kasihan Kanjeng Ratu Ageng. Teringat pada Ratu Ageng, eyang buyutnya sangat dicintainya. Pangeran Diponegoro bersedia pulang ke Tegalreja. Setiba di dalam Tegalreja, Pangeran Diponegoro menemui Ratu Ageng sebelum memasuki Sentong Tengah, menenteramkan hati yang dilanda gundah gulana. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah yang saya bawakan untuk kali ini. Nantikan kembali di channel Babat Nusantara, dan jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.